Banyak banget yang nanya aku gimana sih cara kerja di Australia kalau misalnya usianya udah di atas 30 tahun atau edukasinya cuma sampai SMA. Yuk mari kita bahas dalam video kali ini. Hai semua, kenalin namaku Yuli. Aku salah satu pemegang Working Holiday Visa di Australia. Seperti yang kalian tahu, Working Holiday Visa itu cuma bisa untuk usia 18-30 tahun dan untuk minimal edukasinya adalah D3. Makanya dalam video kali ini aku bakal ceritain nih salah satu visa yang bisa digunain buat temen-temen yang edukasinya cuma sampai SMA atau usianya udah di atas 30 tahun. Sebenarnya ada beberapa visa yang bisa digunain untuk bekerja di Australia, tapi kali ini aku bakal lebih fokus untuk membahas visa student ya. Karena menurut pengalaman teman-teman aku, banyak juga nih orang-orang yang bisa menggunakan visa student untuk bekerja. Tapi, ada tapinya ya. Karena visa student ini namanya aja student, udah pasti kamu harus sambil sekolah. Dan emang fungsi utamanya itu untuk belajar, bukan untuk mencari uang. Tapi kalau ditanya bisa atau enggak untuk cari uang dengan menggunakan visa student, ya bisa-bisa aja. Tapi di sini aku bakal kasih tahu nih apa sebenarnya limit dari visa student ini sendiri. Kalau kebanyakan orang yang menggunakan working holiday visa itu apply-nya sendiri, kalau orang yang menggunakan visa student, mereka biasanya menggunakan bantuan agensi. Kenapa? Karena mereka itu juga mempermudah untuk kamu cari sekolahnya. Dan kalau misalnya dari segi biaya, bisa dibilang sebenarnya sih ya kamu memerlukan uang yang agak lebih banyak nih untuk di rekening korannya. Seperti yang kita tahu untuk working holiday visa kita cuma butuh 5.000 AUD, tapi untuk teman-teman yang mau menggunakan visa student itu sekitar 24 ribuan ya. Aku nanti masukin di sini dan untuk description lebih jelasnya aku juga bakal masukin di description box aku. Nah, tapi waktu itu aku juga pernah nih ngobrol sama orang agensinya karena sebelum aku WHV, aku juga sempat nanya-nanya soal visa student. Dan kalau menurut mereka, semakin banyak uang yang ada di rekening kamu itu bakal semakin lebih bagus. Jadi kalau dari dia sendiri nyaranin punya uang itu sekitar 350 juta rupiah biar kayak kelihatannya lebih legit gitu kalau kamu emang mampu untuk sekolah di Australia sambil juga hidup di Australia. Yang perlu digarisbawahi juga buat teman-teman yang menggunakan agensi di sini tuh bukan agensi pencari kerja ya, tapi agensi yang membantu kamu untuk sekolah di Australia. Jadi kalau kamu mau kerja menggunakan visa student ya tetap aja kerjanya itu harus cari sendiri, bukan nanya sama orang agensinya ya. Buat pengguna visa student, legalnya itu kamu cuma bisa bekerja selama 48 jam setiap 2 minggu. Dan kalau misalnya kamu emang pengen kerja lebih dari itu, sebenarnya bisa aja kalau misalnya kamu lagi liburan sekolah. Cuma ya sebenarnya ada juga sih orang-orang nakal yang mereka itu kerjanya dibayarnya cash. Tapi aku tetap menyarankan buat kalian kerjanya secara legal aja. Karena kita nggak tahu ya ke depannya mungkin bakal lebih strict lagi nih dari orang-orang pemerintahnya. Jadi mendingan kita kerja yang legal-legal aja gitu. Terus kalau kamu mau ngelakuin freelance gimana? Nah, di sini tergantung nih freelance-nya freelance modelan apa. Kalau misalnya emang freelance-nya itu modelan bisnis, kayak misalnya bisnis makeup, bisnis fotografi, yang emang kamu lakuinnya itu rutin, itu kamu harus punya ABN juga. Dan kalau misalnya kamu punya ABN, sebenarnya emang terhitung juga secara 48 jam per 2 minggu. Tapi memang mungkin nggak semudah itu sih buat kalian membuktikan selama berapa jam gitu kamu akan kerja. Cuma kembali lagi, mendingan kita ikuti aturan yang legalnya aja ya, 48 jam per 2 minggu. Nah, beda halnya kalau misalnya kamu itu punya freelance misalnya dari Indonesia. Misalnya kamu desain grafis gitu ya. Terusnya kamu punya freelance dari Indonesia dan dibayarnya di rekening langsung di Indonesia gitu. Itu sebenarnya masih bisa dilakuin. Ya, tapi kamu bayar pajaknya kan juga sama orang di Indonesia dong gitu, bukan di Australia gitu. Karena rekening pembayarannya di Indonesia. Emang kenapa sih pihak pemerintah itu ngasih peraturan semacam ini? Ya karena emang tujuannya visa student itu untuk belajar dan biar edukasinya itu yang lebih diutamakan. Jadi emang kembali lagi nih, kalau misalnya kalian emang mau datang ke sini dengan visa student, kalian nggak boleh ninggalin yang namanya pelajaran kalian di sekolah. Terus juga suka ada yang nanya ke aku nih, Kak, kalau misalnya umur di atas 40 tahun, di atas 50 tahun, itu bisa nggak sih pakai visa student?
Sebenarnya kemarin tuh aku lihat juga emang ada aja sih orang yang umur 40 tahun, 50 tahun baru datang menggunakan visa student gitu. Tapi aku nggak jamin 100% akan mudah untuk mengapply visa studentnya juga. Karena sebenarnya kan yang dilihat itu apakah orang yang ke Australia dengan menggunakan visa student itu beneran mau belajar atau enggak. Jadi kalau misalnya usianya udah agak terlalu senior gitu, kayaknya agak dicurigain gitu loh. Tapi ya kalau misalnya kalian mau coba sih silakan aja gitu, karena mungkin aja masih ada kesempatan. Nah, kalau misalnya kalian penasaran nih, sebenarnya lebih baik pakai visa student atau visa WHV untuk kerja di Australia, kalian bisa subscribe YouTube channel aku, karena video setelah ini aku bakal bahas apa sih keuntungan kalau kalian pakai WHV dan juga pakai visa student. Makanya jangan lupa untuk di subscribe dan hit the bell button. Sampai ketemu teman-teman di video aku selanjutnya. Bye-bye!